dan dari segi bahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Berangkat saya. Itu sebenarnya masih satu lagi ya kalau ada teman yang mau menanyakan. Enggak, malah. Masih. Wikan? Ya. Tapi aku yang berarti yang ingin bertanya nih. Ya. Jadi sebenarnya aku kan bukan orang yang bisa membaca Bali ya. Mungkin bisa dibilang buta aksara sih sebenarnya. Dalam walaupun dulu diajarin gitu, tapi sekarang itu nggak terbiasa lagi untuk membaca, mungkin karena lebih akrab dengan huruf alfabet mungkin dan bahasa lain mungkin. Tapi kira-kira ada nggak mungkin upaya untuk mungkin di luar non akademis yang bisa dibagikan gitu tentang spirit gerakan ini, kasus ada nggak upaya-upaya ya untuk memperbanyak lagi atau menggemari lagi bahwa akhirnya Bali juga punya aksara yang kita bisa banggakan gitu. Ya. Sebetulnya Bli, kita di Bali sudah sangat beruntung dengan adanya support dari pemerintah dan ada dari universitas yang sudah mengembangkan aksara Bali ini tidak hanya pada kemampuan menulis, tapi sekarang di Bali sudah go digital, jadi aksara Bali itu sudah bisa kita ketik di handphone, di laptop dan di platform-platform lainnya. Dan upaya kami dari komunitas di Denmark adalah karena fokus kami di tahun 2025 ini adalah masih pengembangan di dalam, artinya dari teman-teman untuk bisa nantinya planning ke depannya itu adalah membuka satu kelas lah untuk workshop atau pelatihan mengenai aksara Bali. Sejujurnya itu kan sudah ada dari SD di jenjang sekolah, namun mungkin kegemaran teman-teman atau adik-adik kita bahwasannya aksara Bali atau bahasa Bali ini masih dianggap kuno. Jadi kami juga di Dine Makin ingin mengangkat bahwasannya naskah-naskah yang ada cerita ataupun hal-hal yang menarik itu yang akan kami gunakan sebagai campaign bahwasannya aksara Bali, bahasa Bali itu adalah karakter yang kita punya atau ciri yang kita punya di Bali sebetulnya. Nah, itu karena kemarin sempat ketika ke Gedong Kerja terutama gitu, itu tempat bagus dan sebenarnya isinya lebih akrab dengan budaya visual ya kalau saya ya terutama. Cuman kan akhirnya terlintas itu, kenapa aku ngerasa asing banget, saya jauh banget walaupun saya dari kecil di Bali gitu. Dan kadang-kadang itu dia hal-hal seperti itu tuh cuman diperoleh oleh orang yang memang belajar secara spesifik atau profesional di sana gitu di bidangnya. Tapi ada hal yang mungkin dari orang yang non akademis atau yang mempelajari itu tuh ngerasa sedikit apa ya, sebenarnya ada rasa ingin tahu lebih, cuman aku rasa kamu harus bikin kelas. Betul ngajarin misalnya orang-orang akhirnya jadi inklusivitas ilmu itu biar nggak eksklusif, akhirnya yang orang-orang yang belajar di sastra Bali aja yang bisa menikmati kekerenan gitu ya. Gitu ya sih. Ya, jadi itu pun menjadi visi kami di Dine Makin lagi. Jadi kita akan bergerak juga di bidang edukasi, namun masih menunggu
teman-teman yang harus menyelesaikan studinya seperti itu. Karena sebagian besar teman-teman di Dinene Makin adalah akademisi, jadi ya masih menyelesaikan jenjang studinya. Tapi ke depan saya kira di Dinene Makin juga akan membuka kelas dan akan mencari tempat bahwasannya ketika teman-teman yang tidak mempelajari aksara Bali, tidak mempelajari lontar, ketika punya pertanyaan dan memiliki lontar, kemana ya bisa ini dibawa? Ya jawabannya nanti bisa ke komunitas di Dinene Makin. Itu sih visi besarnya seperti itu. Ini menarik sih, akhirnya ada pakar yang akhirnya bisa menjadi jembatan untuk teman-teman nanti yang lain ya. Saya harap nanti juga mungkin bisa ada apakah besok ini Dinene Makin ini bisa mengkomodifikasi atau menjual jasa gitu, atau gimana kira-kira, atau tetap menjadi komunitas yang sangat mulia itu untuk ngayah nih cerita. Atau gimana kan seke itu kan biasanya seperti itu tuh. Ada kalau di Bali itu seke gini ya, dapat 2M gitu, makasih jadi istilah seke Dinene Jani itu kira-kira ada nggak misalnya upaya untuk apa, untuk komunikasi terhadap hal tersebut? Ya, sebenarnya kami sudah memiliki planning besar di depan untuk membuat salah satu tempat untuk reservasi, digitalisasi dan konservasi naskah lontar utamanya, dan tempat belajar untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih aksara Bali atau penulisan-penulisan di dalam lontar itu sendiri. Karena sepengalaman kita di Bali memiliki banyak naskah lontar terutamanya yang beraksarakan aksara Bali dan berbahasakan bahasa Kawi atau Kawi Bali. Kita pasti memiliki pertanyaan, siapa yang harus dicari ketika kita ingin mengetahui isi dari naskah ini sendiri. Kita di Bali, kalau sepengetahuan saya, belum memiliki tempat untuk melakukan hal tersebut, dari riset, edukasi maupun pembagian ilmu tentang naskah yang ada di Bali. Contohnya, ketika teman-teman di kedokteran ingin mengetahui bagaimana hewan-hewan itu tumbuh dari sistem biologinya, mereka punya lab biologi. Dari teman-teman teknik mesin contohnya, ketika memiliki mesin sepeda motor dan ingin mengetahui bagaimana caranya memperbaiki, mereka memiliki bengkel seperti itu. Nah, kami juga di Dinene Makin memiliki visi untuk menjadi salah satu tempat yang terbuka untuk masyarakat. Ketika di masyarakat bertanya, saya punya naskah tapi tidak mengetahui apa isi naskahnya, bisa nggak dicari tahu apa isi naskahnya seperti itu. Jadi ya bahasa kekiniannya seperti laboratorium naskah lontar seperti itu visi kami ke depan. Berarti masih tetap gini ngayah untuk apa ya, founding atau maksudnya kita ngomongin hari ini nih. Ya, hari ini karena hari ini tuh data tuh kan mahal banget ya. Ya, betul. Data tuh dijual dan mahal gitu. Saya mengingat satu pesan dari dosen saya yang memberikan jalan ini, dan beliau sudah almarhum, dan untuk beliau juga aktif di Burat, beliau Pak Bayu Bita, dan beliau sudah menasehati kami bahwasannya ketika kalian ingin mencari rupiah dari naskah lontar ini sendiri, itu pasti akan dijauhkan rezekinya untuk kepentingan finance saja, seperti itu. Jadi kami mengupayakan dananya ini kami cari ke pemerintah melalui bantuan-bantuan yang bisa kami ajukan melalui proposal, tapi gerakannya tetap untuk ketika masyarakat menginginkan jasa kami tetap nayah bahasanya. Namun kita juga melirik bahwasannya
masyarakat yang mana saja yang perlu kami bantu. Contohnya ketika pemilik naskah adalah seorang DPR, kan tidak mungkin kami hanya ngayah saja untuk membersihkan, ya pasti kami meminta jasa transportasi seperti itu, ya lelahnya seperti itu. Iya iya. Apa namanya? Itu cukup menarik ya. Jadi kamu berusaha untuk melakukan funding ya mungkin ya untuk running dari gerakan ini gitu. Ya, tapi ketika ngomongin hari ini gitu, ada gimana biar komunitas ini kan udah 5 tahun nih, dari biar sustain untuk ngurusin apa namanya kelembagaan ini dengan cara cari finance yang seperti apa kira-kira, apa namanya visinya, apa vision ke depan. Kami di Dinine Makin kalau dari pengalaman di tahun lalu, karena sempat mengikuti bantuan dana pemerintah itu, kami bertemu dengan komunitas-komunitas literasi yang memang gerakannya di akar rumput seperti itu, namun mereka memiliki founding yang cukup besar. Salah satunya adalah dengan bermodalkan website seperti itu. Dan kami juga di Dinine Makin di ulang tahun kami yang kelima kemarin di 17 Juni kami juga sudah meluncurkan website untuk pengenalan komunitas kami. Dan kami berencana di akhir tahun ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Karena kan sepengetahuan saya, pemerintah memiliki banyak proyek untuk pelestarian dalam bidang naskah. Namun yang mereka sangat-sangat cari adalah siapa yang akan menjalankan proyek ini, karena kan tidak mungkin orang-orang di birokrasi akan turun langsung ke lapangan, sedangkan manajemen yang di birokrasi saja sangat banyak kerjaannya seperti itu. Makanya kami ingin menjajaki dengan kerjasama yang mungkin saling menguntungkan seperti itu. Berarti ada upaya lain yang lebih luas lagi ya? Ya, betul. Untuk bisa running di kolektif ini atau circle ini gitu. Ya, kami memiliki pemikiran seperti politisi sebenarnya. Gimana tuh? Mencari kepentingan yang bisa kami jalankan untuk komunitas penggerak sastra ini. Namun mereka juga merasakan kehadiran dari teman-teman ini di masyarakat seperti itu. Politisi yang baik artinya. Politisi yang baik. Ya. Iya. Tapi ini dari tadi kita nggak ngomongin bansos kan? Beda. Ya. Berarti emang program yang memang khusus kebudayaan seperti itu. Menarik. Jadi ada penanya lagi yang sudah di sana beli beli. Betul. Mantap. Nanti kita buka lagi biar lebih enak. Baik, terima kasih. Saya Nuriate, salah satu anggota di Budak itu. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi hanya ingin berpendapat. Mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan baik. Pertama, berkaitan dengan kebudayaan gitu ya. Kita semua sepakat bahwa budaya itu penting. Salah satunya misalnya dari komunitas Dinine Makin menjalankan kegiatan-kegiatan tentang observasi tentang lontar ya. Karena ada upaya untuk melestarikan lontar, kemudian juga sekaligus untuk memasyarakatkan bagaimana tulisan Bali supaya sampai tidak hilang. Saya kira ini menarik untuk terus dikembangkan. Termasuk juga sebenarnya pemerintah juga sudah berupaya untuk melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi realitasnya yang kita lihat di masyarakat hari ini sepertinya memang sejak dulu atau sejak lama dengungan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan khususnya bahasa Bali sepertinya memang tidak maksimal. Itu sangat terbukti misalnya ketika lulusan bahasa Bali, kalau kita, mohon maaf kalau saya bandingkan gitu, kalau dibandingkan dengan lulusan bahasa Inggris, rasa-rasanya di lapangan kita bisa langsung menjawab siapa yang lebih dulu mendapatkan tempat di masyarakat. Kemudian begitulah perputaran selanjutnya bergulir.
input-input yang baik atau input-input yang notabene misalnya memiliki kecerdasan tinggi, lebih banyak mereka masuk ke jurusan-jurusan bahasa asing. Dan saya tidak mengatakan kalau yang jurusan bahasa Bali atau bahasa sastra itu kurang, tetapi input di jurusan-jurusan tersebut cara memilihnya berbeda. Misalnya kalau jurusan bahasa asing mereka mencari 20, mungkin pelamarnya 200 begitu. Tetapi kalau yang di bahasa Bali mencari 20, mungkin pelamarnya hanya 25. Artinya cara pemilihannya pun dari proses input akan berbeda. Maka begitulah perputaran selanjutnya. Nah, saya kira dalam proses ini mudah-mudahan dari komunitas Dinane Mangkin pergerakan yang sudah dilakukan selama 5 tahun untuk kedepannya bisa sampai pada goal-goalnya tersendiri, sampai pada batasan bagaimana kemudian kebijakan di pemerintah atau pemerintahan daerah itu bisa diambil. Jadi dari komunitas ini kemudian nanti melahirkan sebuah kebijakan, apalagi tadi disampaikan ada politik-politik kebaikan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan goalnya adalah memang benar-benar serius dan lebih mengupayakan lagi bagaimana teman-teman kita di bahasa Bali yang khususnya concern di bahasa Bali memang betul-betul mendapatkan ruang, dan itu penting. Jadi penting tidak hanya di batas wacana, tapi penting yang memang mereka harus dibuatkan ruang bahwa itu memang betul-betul yang akan kita cari, sehingga peminat generasi kita berikutnya dengan pandangan bahwa ke depan yang mereka memiliki tempat yang baik, seyogianya generasi kita berikutnya juga akan berpikir untuk mencari dan benar-benar melestarikan apa yang sudah kita upayakan. Mudah-mudahan doa kita bersama, termasuk juga dari Dinane Mangkin dalam PLBA ini bisa terus dilanjutkan, dan memang benar upaya kita pelestarian itu memang betul serius kita dapat lihat sebagai sebuah dampak yang betul-betul real di lapangan. Jadi tidak hanya sebatas wacana yang terus kita dengungkan berkali-kali, tetapi dampaknya masih belum kita rasakan. Sekian itu, terima kasih. Terima kasih Pak Nuri. Gimana Dikasih mau menanggapi? Ya, mungkin saya tanggapi. Jadi itu sangat-sangat real terjadi di masyarakat apa yang sudah disampaikan oleh Nuri, karena kami pun dari anggota di komunitas Dinane Mangkin pun sangat terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu. Jadi, nah itulah visi kami membuat satu ruang dan yang akan dijalankan. Semoga pemerintah melirik dan mau membukakan ruang untuk membuatkan satu aturan lah di mana bahasa daerah ini bisa menjadi minat utama bagi generasi penerus yang ada di Indonesia. Terima kasih, Ibu Nuri. Oke. Ya. Time's up. 1 jam. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi Kira-kira? yang ingin bertanya mungkin untuk pertanyaan terakhir. Tadi almarhum Bu. Mau sendiri? Oke. Ibu Firdan. Terima kasih. Mau tanya lagi. Enggak sih, menanggapi mungkin ya kayak tadi dari pertanyaan belinya kemudian dijawab sama belinya. Lupa lagi namanya, maaf ya. Jadi kayak kan tadi katanya upaya-upayanya antara lain supaya untuk apa ya, mewujudkan dari visi tersebut dari teman-teman Dinane Mangkin ya. Nah itu kemungkinan juga bersumber dari support dari pemerintah. Kan memang tidak hanya dari pelakunya, kemudian masyarakat dan pemerintah kan juga harus bekerja sama ya, saling bersinergi gitu. Nah kira-kira kalau memang fokusnya itu bukan mengandalkan ya, kesannya jadi kayak ya ada harapan, secercah harapan lah gitu ya dari pemerintah untuk bisa mensupport movement dari teman-teman. Nah, andai kata nih, kalau jujur kalau dari pengalaman saya pribadi cukup skeptis dengan pemerintah. Jadi kayak udah cukup kecewa lah gitu sama pemerintah kalau ngomongin soal bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda yang memiliki kesadaran
penuh terhadap bagaimana untuk bisa melestarikan dan lain sebagainya budaya, tapi kemudian masyarakat pemerintah sendiri itu tidak ada support atau mungkin cuma memandang sebelah mata dan sebagainya. Kira-kira dari teman-teman di Nanemangkin sendiri ini nggak sempat kayak ada kepikiran kalau misalkan pemerintah nggak support, dari teman-teman sendiri juga semangatnya udah, spiritnya udah mulai meredup, ada nggak upaya-upaya supaya apa ya, tindakan atau semangat dari teman-teman itu tetap tidak meredup dan tetap semangatnya tetap berjalan supaya apa ya, yang menjadi visi dari teman-teman itu bisa tetap terrealisasi. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi langsung saya jawab. Sebenarnya peran pemerintah yang ada di Bali dari sisi komunitas di Nanemangkin ini sangat membantu. Kenapa saya bilang membantu? Karena saya juga memiliki pengalaman di digitalisasi aksara Bali, yang dimana pada hari ini salah satu aksara yang ada di Indonesia setara dengan aksara Thailand, Cina, Jepang, dan lainnya bisa digunakan di penamaan domain atau website. Itu juga karena salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang bisa kami memperkuat riset kami tentang digitalisasi aksara Bali. Dan mungkin peluang menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nuri, peluang teman-teman yang lulusan bahasa Bali, lulusan sastra Bali, sepertinya memiliki ruang baru yang dimana di dalam media digital kita bisa, kalau pemikiran saya adalah seluruh aksara Bali yang mungkin nantinya digunakan sebagai nama domain itu perlu ada validatornya yang memang benar-benar mengetahui bagaimana sistem penulisan aksara Bali dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa menjadi jawaban nantinya di depan ketika teman-teman yang lulusan sastra Bali, lulusan bahasa Bali, ketika mencari pekerjaan, kayaknya di depan media digital ini sangat berperan untuk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih.